Indonesia yang masih bertahan di tengah gempuran pandemi COVID-19. Meskipun ada data yang mengungkapkan juga bahwa mereka hanya bertahan sekitar 2 sampai 3 bulan. Namun kalau kita lihat kondisi di Nusa Tenggara Timur, pengembangan UMKM kita sudah sangat maju dan banyak di antara mereka yang cukup bertahan, paling tidak sama sekali runtuh ketika pandemi terjadi. Artinya mereka masih bisa berproses, mengikuti pelatihan dan lain-lain. Karena itu kita tahu bahwa salah satu institusi lembaga yang mempunyai perhatian lebih terhadap pengembangan UMKM adalah Dekranasda Nusa Tenggara Timur. Kita ingin tahu bagaimana peran Dekranasda NTT dalam pengembangan UMKM di Nusa Tenggara Timur sehingga mereka bisa tetap berdaya dan bisa bertahan terutama di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi sampai dengan saat ini. Untuk itu Victory Talk mengangkat tema peran Dekranasda NTT dalam pengembangan UMKM di NTT bersama dengan narasumber kami, Bung Steve Parera. Selamat pagi Bung Steve. Selamat pagi kakak. Bung Steve merupakan perwakilan dari Dekranasda NTT akan membahas terkait dengan pengembangan UMKM dan peran Dekranasda bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang tertarik untuk mengembangkan produk-produk lokal. Seperti kita lihat saat ini, Bung Steve, ini teman-teman bukanlah produk dari luar NTT, bukan produk dari produksi-produksi yang cukup besar di Pulau Jawa, tetapi ini merupakan produk-produk lokal. Ada kopi, kecap, dan lain-lain. Nah, kita ingin tahu bagaimana peran Dekranasda, Bung Steve, sampai menghasilkan produk-produk yang kalau kita lihat sepintas menarik untuk dipandang mata dan pasti lezat dan packagingnya sangat menarik, tidak lagi seperti packaging kita secara tradisional. Nah, sebelum itu kita juga ingin tahu bagaimana sekarang wajah baru dari Dekranasda NTT. Beberapa kali berkunjung ke sana, selalu ada yang berbeda. Mungkin Bung Steve sebelum kita masuk dalam peran Dekranasda soal pengembangan UMKM bisa jelaskan wajah baru dari Dekranasda NTT. Ya baik, terima kasih kakak. Ya selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali hari ini saya Steve dapat berbagi bersama teman-teman Victory Talk semua dengan tema peran Dekranasda dalam pengembangan UMKM di NTT. Ya, untuk saat ini Dekranasda Nusa Tenggara Timur itu kita menerapkan sistem one stop shopping. Ya. Jadi di mana Dekranasda itu kita mempunyai galeri. Galeri itu di sana kita menjual semua produk lokal Nusa Tenggara Timur, mulai dari tenun ikat, produk kuliner dan juga misalnya kerajinan tangan dan sebagainya macamnya yang dibuat langsung oleh masyarakat kita di Nusa Tenggara Timur. Nah selain itu kita juga punya galeri pameran. Jadi teman-teman yang berkunjung ke Dekranasda itu tidak hanya cuma belanja, tapi teman-teman bisa sekalian juga mengetahui tentang budaya-budaya NTT, tentang stand-stand di 22 kabupaten kota itu ada apa-apa saja, potensi-potensi kita. Dan di sana itu memang teman-teman langsung bisa melihat sendiri. Oh dari misalnya nih dari Kabupaten Malaka ada tenun apa-apa saja, pakaian adatnya seperti apa, potensi-potensi yang ada di Kabupaten Malaka itu kita tampilkan semua di dalam suatu video yang ada di masing-masing stand itu. Jadi memang selain stand itu kita punya juga ada yang namanya mini perpustakaan Dekranasda. Nah di situ juga teman-teman kita mempunyai berbagai macam sumber pembelajaran tentang Nusa Tenggara Timur, terkhususnya tentang budaya kita, tentang tenun ikat kita, tentang ya kearifan lokal kita juga. Bahkan resep-resep kuliner ya. Resep-resep kuliner. Kemarin saya baru dapat buku baru tentang resep-resep lokal, penggunaan sorghum dari kelor dan itu menu-menu lokal NTT semua. Kemudian di Dekranasda itu kita juga punya yang namanya lab kopi. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen tahu tentang kopi, pengen belajar tentang bagaimana sih kita membedakan mana kopi yang bagus, mana kopi yang kurang bagus kualitasnya, bisa datang ke Dekranasda karena kita di Dekranasda sudah punya tim-tim kita yang terlatih dengan khusus untuk mempelajari tentang itu. Seperti itu. Selain itu kita juga punya yang namanya green screen yang sekarang kita masih dalam proses setup. Di sana bisa teman-teman misalnya kalau tidak sempat nih berkunjung ke daerah-daerah lain di Nusa Tenggara Timur dan misalnya kalau teman-teman pengen dong buat foto tapi ada latarnya misalnya Pulau Padar nih, bisa foto di situ kemudian nanti kita buatkan, nanti hasilnya nanti kita kasih ke teman-teman seperti itu. Wah luar biasa. Jadi itu beberapa hal baru yang ada di Dekranasda Nusa Tenggara Timur dan teman-teman bisa menjadikan Dekranasda NTT itu sebagai one stop shopping dan juga menjadi salah satu destinasi ketika berkunjung di Nusa Tenggara Timur. Itu bisa menjadi referensi ya ketika teman-teman punya kerabat, keluarga yang datang dari luar daerah. Nah,
bicara soal UMKM, ini sangat menarik karena dulu Dekranasda NTT ya kita hanya tahu sebagai tempat pameran tenun ikat. Tetapi saat ini UMKM kita tidak hanya bergerak soal tenun ikat saja karena kita tahu bahwa ibu-ibu penenun atau remaja-remaja penenun pun terbatas ya. Tidak semua orang punya keahlian. Tetapi kita tahu bahwa banyak sekali para ibu terutama remaja bahkan orang-orang muda yang punya keahlian untuk menciptakan berbagai produk dari panganan lokal kita dan juga kekayaan alam kita di NTT. Nah, bagaimana sebenarnya proses ketika Dekranasda NTT memutuskan untuk fokus pada pengembangan UMKM yang ada di Nusa Tenggara Timur, biar kita tidak kalah nih seperti produk kopi Sombra ini, tidak kalah dengan produk-produk lainnya yang ada di tingkat nasional bahkan di luar negeri. Ya, jadi kita melihat bahwa NTT itu punya potensi yang luar biasa banyak. Jadi misalnya dari kebudayaannya, kelautannya, perikanannya, dan juga produk-produk potensi-potensi yang lain, misalnya tanaman-tanaman kita seperti itu. Dan itu makanya kita di Dekranasda melihat ini merupakan sebuah potensi yang harus kita kembangkan. Dan memang sejalan juga dengan visi misi Pak Gubernur sekarang yaitu NTT Bangkit NTT Sejahtera. Nah, memang kita benar-benar mau mengangkat produk-produk lokal kita yang dibuat oleh masyarakat kita sendiri supaya masyarakat kita pemberdayaan ekonominya akan tetap berjalan, tetap berputar seperti itu, terutama di masa-masa pandemi seperti saat ini. Yang memang ada yang bilang kalau masa-masa pandemi ini banyak sekali yang terpuruk ya Kak ya. Betul. Misalnya penjualannya, omsetnya menurun dan sebagainya macamnya. Nah, dengan kita membina UMKM ini, kita mau supaya mereka tetap berdaya. Jadi mereka tetap memproduksi barang-barang olahan mereka sehingga perputaran ekonomi tetap berjalan. Dan kita di Dekranasda turut serta membantu untuk tetap memajukan produk-produk lokal kita dan juga tetap sehingga perputaran ekonomi tetap berjalan seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat ini salah satu contohnya nih, ada empon jahe soe dan ini juga ada produk kopi dan juga ini kelor nih kebanggaan kita, tanaman super kebanggaannya NTT. Nah, ini kan kemasannya sudah sangat luar biasa menurut saya ya. Jadi tidak lagi mungkin kita melihat kelor seperti daun yang ya ada di mana-mana, bahkan di pinggir jalan pun ada. Kalau nilainya dilihat ketika di pinggir jalan dengan nilai yang ada di sini pasti sangat berbeda jauh. Nah, bagaimana Dekranasda NTT membantu teman-teman UMKM kita supaya punya cara pandang perspektif untuk pengemasan misalnya, apakah ada pelatihan atau mungkin pendampingan khusus bagi mereka sehingga mereka tuh tidak hanya menjual produk tetapi tahu bagaimana menjual produk dengan kualitas dan juga meningkatkan nilai jualnya seperti packaging ini. Ya, jadi di Dekranasda kita melakukan pendampingan kepada UMKM itu bukan cuma dari di hilirnya saja kan, tapi kita melakukan pendampingan dari hulu, tengah sampai ke hilir. Nah, dari hulu itu kita melakukan pelatihan. Kita melakukan pelatihan kepada pelaku UMKM misalnya bagaimana packagingnya, bagaimana pengemasan barangnya, bagaimana misalnya desain produknya seperti itu. Jadi memang kita benar-benar melatih agar mereka mempunyai dasar ilmu yang kuat untuk melakukan produksi barang-barang yang mereka hasilkan. Selain pelatihan, kemudian kita juga di bagian tengah itu kita memfasilitasi UMKM. Jadi misalnya jadi misalnya contoh nih ada UMKM misalnya ini kopi Valdano misalnya contoh. Misalnya kalau mereka sudah punya produk, nah tapi kalau misalnya mereka sudah punya produknya dan mereka ingin mengemas ke dalam sebuah kemasan yang lebih menarik, lebih eye catching. Nah, itu kita bisa bantu fasilitasi. Dan juga misalnya kalau produk-produk, nah biasanya kalau produk-produk yang akan masuk ke Dekranasda itu kita punya standarnya sendiri. Misalnya perizinannya, packagingnya seperti apa. Nah, kalau teman-teman UMKM mereka mengalami kesulitan seperti itu, kita akan bantu. Kita bisa bantu fasilitasi seperti itu. Dan memang karena memang kita mau agar produk-produk kita ini tidak dipandang sebelah mata sama orang dari tempat lain ya misalnya. Karena misalnya kadang ada yang bilang ini produk NTT mungkin bagus ya tapi packagingnya kurang menarik ya. Belum menarik. Nah, jadi kita berusaha agar packaging, karena kan biasanya kalau orang tuh akan tertarik dengan melihat covernya dulu. Betul. Nah, jadi kita berusaha supaya packagingnya itu menarik sehingga daya saing dari produk-produk kita ini semakin tinggi. Nah, seperti itu.
Nah, untuk hilirnya Iya. kita membantu proses pemasarannya. Mhm. Nah, kalau di Dekranasda biasanya kan orang membuat sebuah produk, ada kendala-kendala yang salah satu kendala utamanya itu adalah mereka masih bingung, pelaku-pelaku UMKM kita masih bingung, ini produk kita sudah jadi tapi mau dipasarkan kemana. Nah, kita di Dekranasda kita membantu proses pemasaran itu dengan cara produk-produk UMKM itu mereka bisa datang membawa barang-barangnya, produknya ke Dekranasda. Tentu harus melalui quality control dulu dari diri kita di Dekranasda, sesuai standarnya seperti apa. Nah, kalau misalnya memenuhi standar, kita akan langsung beli. Jadi kita tidak menggunakan sistem titip, karena kalau kita menggunakan sistem titip itu kan kasihan nih. Misalnya ada UMKM yang mengolah makanan kuliner misalnya. Kalau dititip ya kita kan belum tahu nih barangnya itu laku atau tidak, misalnya kapan lakunya. Nah, kalau misalnya dalam jangka waktu yang lama barangnya tidak laku, nah kasihan juga UMKM-nya tidak bisa langsung berproduksi lagi. Nah, jadi kita menggunakan sistem cash and carry. Kita sistemnya beli putus. Jadi, teman-teman UMKM datang membawa barang mereka, kita beli, kita langsung lakukan pembayarannya dengan tujuan agar mereka langsung bisa berproduksi lagi. Supaya ketika kita memesan barang yang sama lagi, sudah ada stoknya. Jadi kita tidak perlu harus menunggu beberapa waktu lagi supaya stoknya ada, karena kan konsumen ini kan akan selalu datang. Betul, kalau tidak ada lagi pada saat dia datang, mungkin dia akan pindah ke toko lain atau ke tempat lain. Dan itu akan mempengaruhi juga UMKM kita juga seperti itu. Baik, saya masih tertarik dengan pengembangan atau pendampingan dari UMKM. Saya mau ambil contoh ya, ini salah satu yang menarik juga pandangan mata saya sejak tadi bahkan. Ini adalah kecap cap Malada. Jadi bukan kecap seperti yang sudah sering kita pakai di rumah ya. Dan ini mungkin belum banyak dipakai oleh ibu-ibu, tapi mungkin setelah podcast ini ibu-ibu pasti akan mencari. Dan ini dibuat dari gula lontar. Dari gula lontar, dan itu merupakan salah satu kebanggaan kita ya, produk lokal dibuat menjadi produk yang mudah-mudahan bisa sampai di level nasional. Nah, kita ambil contoh ya, pembuatan kecap Malada ini, apakah sudah ada dalam packagingnya seperti ini atau seperti apa prosesnya pendampingan salah satu contohnya? Ya, jadi untuk pertama kali itu teman-teman UMKM yang memproduksi kecap Malada ini mereka datang ke Dekranasda, bertemu dengan Ibu Ketua Dekranasda, Bunda Juli, menjelaskan tentang produk mereka. Dan memang Bunda Juli itu adalah sosok yang sangat ingin sekali bahwa produk-produk lokal kita di NTT itu harus dikembangkan, harus lebih maju, harus bisa bersaing dengan produk-produk dari luar. Nah, jadi selain itu teman-teman pelaku UMKM ini kita tanya kan kayak teman-teman kira-kira mau difasilitasi apa? Jadi mungkin kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, jadi kemudian mereka bilang, oh mungkin kalau bisa ada yang dalam kemasan botolan seperti itu, ya udah. Jadi kita langsung fasilitasi seperti ini. Dan memang kecap ini juga kemarin ada beberapa tamu yang datang ke Dekranasda. Ketika kita menjelaskan bahwa ini kecap dari gula lontar, semua kaget. Lah biasanya kan kecap kan dari kedelai, tapi ini dari gula lontar. Dan ada yang sudah pernah coba dan memang rasanya tidak kalah enak dari kecap kedelai seperti itu. Dan bisa jadi ini khusus untuk mereka yang punya diabetes mungkin atau masalah kesehatan bisa menjadi salah satu referensi. Kemudian kita di sini kan melihat ada beberapa produk dari Kelor. Ya, selain ini kalau kita lihat ini teh celup, kalau ini natural moringa infusion bag. Ini juga teh ya. Nah, tapi dengan produk yang berbeda. Nah, bagaimana UMKM ini bisa melakukan diversifikasi seperti ini? Apakah mereka memang dibantu atau didampingi oleh para expert atau ahli? Apakah dari luar NTT atau mungkin yang sudah ada di sini tapi dengan standar tertentu? Ya, baik. Jadi di Dekranasda itu kita ada beberapa UMKM yang menurut kita sudah bagus, yang sudah memenuhi standar kita. Nah, khusus untuk pelatihan itu kita tidak mengirim orang dari mana-mana. Kita mengirim orang yang benar-benar sudah ahli dalam bidang itu. Misalnya pelaku UMKM kita. Seperti contoh misalnya kita ingin mengembangkan kelor di Kabupaten Sika misalnya. Kita tidak mengirim orang misalnya ASN atau apapun gitu. Kita mengirim UMKM yang benar-benar sudah bergerak dalam bidang pengolahan kelor sehingga mereka benar-benar paham ilmu mereka bisa benar-benar sampai kepada teman-teman kita di daerah. Karena kita mau agar pelatihan yang kita berikan itu benar-benar mencapai
tepat sasaran, benar-benar tepat sasaran. Tidak hanya sekedar mengikuti pelatihan dan selesai, tidak. Jadi kita mau setelah mengikuti pelatihan UMKM itu mereka bisa langsung berproduksi dengan atau sesuai standar yang sudah didapatkan atau sudah diberikan oleh teman-teman yang kita utus untuk memberikan pelatihan. Iya. Nah, terkait dengan ya itu untuk pendampingan kita memanfaatkan expert kita yang memang UMKM dan terstandar dari NTT dan dari Nusa Tenggara Timur yang memang sudah ahli dan sudah berpengalaman. Seperti salah satunya adalah UMKM yang menciptakan teh kelor ya. Nah, kita juga ingin tahu ketika misalnya sekelompok orang atau mungkin secara pribadi ibu-ibu, para ibu mungkin atau pengusaha lokal kita ingin datang, tapi mereka punya ide, sementara produknya belum apa-apa nih. Nah, apakah itu juga tetap akan didampingi atau diarahkan atau seperti apa? Ya, kalau seperti itu memang kita akan dampingi juga. Jadi misalnya kalau misalnya teman-teman ada yang memproduksi misalnya makanan ringan, cemilan misalnya, dan itu kayak mereka bisa membawa contoh produknya dulu ke Dekra. Misalnya kalau pasti kan mereka pasti sudah punya contoh-contohnya kan, Kak. Jadi misalnya bisa bawa ke Dekra dulu seperti apa contohnya. Kemudian nanti kita akan sesuai standarnya juga seperti tadi yang saya bilang. Kita akan lihat dulu seperti apa. Kita akan coba juga produknya, Kak. Jadi rasanya seperti apa, packagingnya seperti apa yang kita perlu tingkatkan, kita perlu kembangkan, kita akan bantu. Jadi mungkin kita akan minta misalnya kayak UMKM itu mungkin kalian ajukan nih, karena kan kita kan tidak tahu kebutuhan kalian itu apa. Betul. Jadi teman-teman UMKM bisa mengajukan kebutuhan teman-teman itu apa, kita akan bantu fasilitasi sebisa kita. Dalam bentuk proposal ini misalnya. Nah, bagi teman-teman kan menarik sekali ketika Dekranasda NTT menerapkan sistem beli putus. Artinya modal mereka juga tetap berlanjut. Nah, bagaimana yang dalam hal ini memang tidak punya modal sama sekali? Itu kalau produknya sudah jadi akan dibantu di awal untuk tetap beli putus. Ya, itu pasti modalnya akan ada. Tapi bagaimana dengan mereka yang benar-benar hanya membawa produk tetapi modalnya tidak ada nih, ada modalnya mungkin kurang sama sekali. Itu bagaimana? Oke. Ini saya ambil contoh. Saya ambil contoh produk sabun. Saya lupa bawa, sorry. Produk sabun itu namanya sabun A61. Nah, itu sabun lokal NTT. Dan itu memang kita sudah itu yang sabunnya itu masuk ke Dekranasda itu dalam kemasan yang besar ya, kayak untuk sabun mandi, sampo dan segala macam. Nah, kemarin kita keluarkan ide, sampaikan sebaiknya sabun ini kita masukkan juga nih ke hotel-hotel nih. Karena kan selama ini hotel-hotel ini masih menggunakan produk-produk dari luar yang tentunya apa ya, Kak ya, memakan ongkos kirimnya, biayanya pasti akan lebih besar daripada kita menggunakan sabun lokal kita. Ternyata sabun lokal kita ini punya kualitas yang sama, bahkan lebih bagus dan dari bahan-bahan lokal kita di Nusa Tenggara Timur. Dan kemarin karena kita menyampaikan ide untuk misalnya memasukkan produk-produknya itu ke hotel, misalnya dalam bentuk sabun. Nah, biasa kalau di hotel itu kan ada botol yang kecil seperti ini kan. Nah, itu UMKM-nya itu kita bantu fasilitasi. Kita fasilitasi botol-botolnya itu. Nah, jadi setelah itu, jadi kita setelah fasilitasi itu bukan berarti kita akan fasilitasi terus-menerus tidak. Jadi kayak kita setelah kita bantu itu gulirkan sudah itu modalnya itu selanjutnya lanjut. Dia mandiri seperti itu. Jadi memang kita membantu UMKM, tapi kita tidak mau dalam tanda petik membuat mereka manja. Memanjakan mereka dengan selalu membantu. Kita mau supaya mereka bisa mandiri. Dengan dari situ kan UMKM lain juga bisa kita bantu. Jadi tidak hanya satu UMKM terus-menerus kita bantu, tidak. Kita bantu si A mandiri, kita bantu si B. Si B mandiri, kita bantu si C. Nah, kalau boleh tahu saat ini sudah tercatat berapa banyak UMKM yang didampingi oleh Dekranasda NTT, terutama juga sampai pada perizinan ya, karena produk-produk yang ada di depan kita ini ternyata sudah punya izin edar. Semuanya. Ya, untuk UMKM sendiri di Dekranasda hampir 300-an UMKM kita dampingi.
itu bukan cuma kuliner saja Kak, Iya. ada tenun, ada aksesoris, kerajinan dan segala macamnya. Nanti teman-teman misalnya pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk UMKM kita, bisa datang langsung ke Dekranasda. Itu banyak sekali teman-teman, bisa bertemu saya, bisa bertemu teman-teman di Dekranasda. Teman-teman di Dekranasda sudah paham sekali tentang produk-produk kita yang ada di Dekranasda, dan mereka bisa menjelaskan semua tentang produk-produk. Nah, satu hal yang paling menarik itu karena dengan sistem beli putus, selain perputaran modal, orang-orang juga makin semangat ya Iya, untuk betul. memproduksi produk-produk lokal ini karena mereka sudah punya pasar. Betul. Nah, kalau boleh tahu pemasaran yang dilakukan oleh Dekranasda NTT itu sistemnya seperti apa? Ya, untuk pemasaran di Dekranasda sendiri itu kita melalui banyak platform ya Kak. Secara langsung bisa, Iya. onsite bisa, karena di Dekranasda kita punya toko Dekranasda, dan melalui media sosial juga. Biasanya media sosial itu kita melalui misalnya Instagram, di Lapak Dekra di Instagram. Kemudian di Dekranasda itu kemarin kita mengembangkan ini e-commerce kita. Jadi teman-teman dari luar tidak perlu khawatir kayak aduh mau belanja ini cuman harus ke Dekranasda, Harus ke NTT. harus ke NTT. Teman-teman bisa langsung saja akses melalui e-commerce kita. E-commerce kita namanya Lapak Dekra. Nah, di situ kita sudah masukkan semua produk-produk kita. Itu sistemnya kayak Shopee, e-commerce kita yang lain. Nah, jadi kayak teman-teman tinggal pilih barang-barangnya apa, alamat tujuannya apa, itu sudah tercantum semua, harga barangnya, ongkos kirimnya, dan kita sudah bekerja sama juga dengan semua jasa ekspedisi pengiriman barang. Wow. Jadi memang akan benar-benar membantu teman-teman untuk mempermudah ya melakukan proses pembelian itu. Dan sistem pembayarannya juga kita sudah bekerja sama juga dengan Bank NTT, bank lokal kita, dan juga Himbara, oleh Bank Negara. Kemudian kita juga sistem pembayarannya itu bisa melalui itu ya, sistem pembayaran elektronik, Kris dan lain-lain seperti itu. Kita sudah bekerja sama dengan mereka, dan itu akan memudahkan. Menarik ya, karena sudah tersedia pendampingan, kemudian juga ada pelatihan, bahkan sampai pada pemasarannya, sehingga tidak ragu lagi ya bagi UMKM yang selalu berproduksi, modalnya sudah tersedia dari guliran modal yang diberikan, pendampingan yang diberikan. Nah, kita juga ingin tahu tentunya apakah mereka yang memasarkan produknya lewat Dekranasda NTT juga punya kesempatan untuk melakukan pemasaran secara mandiri. Ya, jadi kita di Dekranasda tidak menutup kemungkinan juga ya, tidak menutup misalnya UMKM ini produknya harus semua masuk ke Dekranasda, tidak juga. Karena kan memang karena kalau kayak gitu kan akan terlalu ya kesannya kurang enak ya. Betul. Jadi kita memberikan kesempatan untuk UMKM bisa memasarkan produk mereka sendiri, tetapi kita juga mengencourage teman-teman UMKM itu ya masukkanlah juga produk-produknya ke Dekranasda, karena memang kita di Dekranasda kita memang sudah punya pasarnya tersendiri Kak. Jadi memang kayak kebanyakan orang bilang kalau kemarin masa pandemi ada yang omsetnya turun atau sebagainya macamnya, tetapi puji Tuhan kita di Dekranasda tetap stabil. Penjualannya tetap stabil karena memang kita sudah punya pangsa pasar kita sendiri. Orang-orang pelanggan yang sering datang berbelanja di Dekranasda itu sudah ada, jadi sudah ada cukup banyak yang pelanggan tetap. Jadi mereka akan datang, kayak kadang tuh mereka datang tanya, produk ini ada nggak, kayak gitu. Jadi kayak selalu ada. Jadi memang omset penjualan kita itu tetap berjalan seperti biasa walaupun di masa pandemi. Ya, jadi UMKM yang ada di Dekranasda itu ternyata bukan hanya terbatas pada produk-produk kuliner atau makanan, ternyata juga ada produk-produk lain, kerajinan tangan, tenun ikat, dan lain-lain yang masih menjadi primadona juga ya untuk Dekranasda dan one stop shoppingnya. Nah, yang menarik lagi adalah bagaimana Dekranasda ini turun ke daerah-daerah dan melihat potensi-potensi yang ada. Mungkin adakah pemetaan mungkin dari yang dilakukan atau mungkin litbangnya Dekranasda NTT melihat potensi-potensi apa nih yang mungkin masih perlu kita garap lagi supaya menjadi salah satu produk UMKM kebanggaan kita dari NTT. Ya, jadi di NTT itu memang kita tahu banyak sekali potensi lokal kita. Nah, sekarang itu kan yang sudah sangat terkenal itu kelor, kopi. Nah, terus madu. Sorghum juga sudah mulai kita angkat ya. Nah, cara kita sebenarnya kan karena banyak sekali nih dan tidak mungkin kita akan turun masing-masing ke daerah karena itu akan sangat menguras
biaya, menguras betul. tenaga juga. Nah, cara kita di Dekranasda itu sebenarnya bisa dibilang sederhana, Kak. Jadi kita mengadakan seminar online melalui aplikasi ya, seminar online seperti itu. Kita sebarluaskan linknya. Tautannya kita sebarluaskan. Jadi misalnya, oh minggu ini kita pengen membuat seminar tentang madu, pengolahan madu. Teman-teman UMKM yang bergerak dalam, jadi kita sebarluaskan linknya. Teman-teman yang merasa mereka bergerak dalam produksi madu, mereka akan datang sendiri. Jadi kita tidak perlu lagi harus reach ke sana kemari. Kita tinggal sebarluaskan linknya, mereka akan datang, tunjukkan produknya ke kita. Kalau memang sesuai standar kita, datangkan ke Dekra. Misalnya madu misalnya. Ada madu itu kan kalau misalnya harus kan harus kita urus perizinannya, misalnya di Badan POM. Nah, Dekranasda ini bekerja sama juga dengan beberapa instansi, misalnya Balai POM, di mana kita hampir setiap bulan itu, bukan hampir ya, memang setiap bulan kita selalu mengirim produk-produk kita untuk diuji di Dekranasda. Dites dulu ya. Nah, di Balai POM, menguji produk dari Dekranasda untuk diuji di Balai POM. Dan itu kita bantu, kita fasilitasi. Jadi tidak menutupkan ya, tidak ada standar tertentu misalnya kalau mahasiswa pun boleh selayaknya dia punya produk itu bisa didampingi oleh UMKM pada Dekranasda ya. Selama tetap berlanjut, harus konsisten. Betul. Karena kan kalau misalnya kalau kita produknya sudah masuk, kemudian kalau kita pesan lagi tidak ada, kan kurang bagus. Itu harus konsisten. Nah, konsistensi itu menjadi salah satu tips juga dari Dekranasda NTT. Nah, selama ini apakah ada produk-produk yang memang favorit nih, selalu ditunggu kehadirannya atau memang konsumennya cukup banyak? Nah, misalnya kalau produk-produk favorit itu misalnya ada kopi. Ya. Kopi ini kopi Sombra. Kemudian dan kemasannya juga sudah sangat variatif bagus, ya. Bahkan ini ada satu lagi, ini juga kopi ternyata. Ya, ini kopi dari Manggarai dan kopi ini menurut kita di Dekranasda cukup langka. Karena dia tidak setiap saat ada di Dekranasda. Apakah memang karena prosesnya atau bagaimana? Masa panennya itu lama, Kak. Setahun sekali. Dan ini bisa ada di Dekranasda itu biasanya setahun sekali juga. Jadi kayak Golomuri memang makanya bisa dilihat ini ditulis di kemasannya ini ada Juria the Legend. Karena memang tidak ada terus di Dekranasda. Jadi kayak tidak selalu ada. Ini langka. Jadi kalau memang ada harus langsung dibeli. Kemudian juga ada kemasan-kemasan, produk kemasan ini juga sudah beraneka ragam ya. Seperti tadi kecap. Kemudian ini ada juga packaging yang sering kita lihat ketika kita nginap di hotel-hotel ya. Dan ini juga, nah saya mau tanya sekalian, selain bekerja sama dengan instansi-instansi, misalnya Balai POM, kemudian juga dengan bank-bank, dinas perindustrian, apakah juga ada kerjasama misalnya dengan hotel-hotel atau restoran, rumah makan di NTT supaya bisa tetap menggunakan produk NTT, produk lokal kita, sehingga paling tidak mereka juga ikut serta membantu pengembangan UMKM di NTT. Jadi UMKM kita lebih berdaya dan punya semangat, motivasi yang tinggi. Ya, jadi untuk kerjasama dengan hotel-hotel itu kemarin kita sudah beberapa kali bertemu dengan tim dari PHRI NTT, dan mereka juga sangat tertarik sekali untuk memasukkan produk-produk UMKM kita ke hotel. Nah, misalnya seperti salah satu contoh yang tadi saya sebutkan, ada produk sabun, nah itu sudah masuk juga ke hotel-hotel kita di Kupang. Dan sekarang saya kebetulan di Dekranasda dalam bidang kerjasama juga, saya sedang menjajaki untuk memasukkan produk sabun itu, produk-produk UMKM kita ke salah satu hotel yang cukup terkenal di Maumere. Dan memang kemarin sudah sempat penjajakan juga dan responnya juga baik. Dan kemarin sempat juga sudah bertemu dengan beberapa orang dari pihak-pihak dari PHRI. Mereka juga tertarik sekali dan memang salah satu program kita di Dekranasda itu adalah mengusahakan agar produk-produk UMKM kita itu ada di hotel-hotel. Karena dengan begitu kan kita secara langsung ya mempromosikan juga produk-produk NTT yang ada. Jika tamu-tamu datang, mereka bisa lihatnya, oh ini produk NTT ini bagus nih. Ternyata produk NTT itu kan tidak kalah juga dari produk-produk dari luar. Baik, sambil kita ikut membantu UMKM kita ya, bukan promosi tetapi kita ingin mereka juga tetap berkarya, punya motivasi. Jadi ada
berbagai jenis kopi di sini, ada Sombra, kemudian juga ada teh kelor, ada apa lagi nih yang bisa kita lihat dari produk-produk kita? Nah, misalnya ini Kak, ini ada sagu timur. Sagu Ya, Timor. sagu timur ini kan kayak biasanya kan orang melihat kayak di timur ada pohon sagu, kok. Iya, betul. Ternyata ada dan sudah dibuat dalam kemasan seperti ini, sagu timur. Sagu Timor. Kemudian ada beberapa Kemudian, contoh lagi. ini coklat ya? Ya, coklat. Coklat. Nah, ini coklat. Ini coklatnya ditanam di NTT, di Belu, di Malaka, dan di Sumba Barat Daya. Kemudian diproduksi di Kupang. Nah, ini memang coklat ini benar-benar coklat asli NTT dan rasanya tidak kalah enak juga dari coklat-coklat dari luar. Nah, kemudian ada lagi ini Maisa Moringa Cookies ya. Ya. Jadi ini cookies ini dia terbuat dari moringa dan juga dicampur dengan sorghum juga, Kak. Nah, NTT itu kita punya potensi sorghum itu yang banyak. Ada beberapa kabupaten yang menghasilkan sorghum juga. Nah, karena itu saat ini kita Dekranasda Provinsi NTT kita berkolaborasi dengan Dinas PMD, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kita mau mengadakan program PMT, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi, balita di NTT. Nah, salah satu produk yang kita akan berikan adalah sorghum. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa produk yang akan kita salurkan untuk program PMT ini. Ada sorghum, ada kelor, ada kacang-kacangan, ada protein hewani, dalam bentuk abon seperti itu ya. Dalam bentuk apa saja. Kemudian garam beriodium dan juga telur. Nah, semua ini kita merupakan produk-produk lokal NTT. Jadi tidak ada yang kita datangkan dari luar. Jadi perputaran biaya modalnya juga semuanya di NTT. Betul. Karena memang kita mau uang yang berputar itu di dalam NTT saja, tidak mau keluar. Karena memang kita di NTT kan bisa, kenapa harus ke tempat lain? Baik, nah mungkin kita sudah sampai di penghujung, tapi kita ingin tahu dulu bagaimana Dekranasda mungkin bisa memberikan tips atau trik kepada mungkin UMKM atau anak-anak muda ya yang sekarang lagi berlomba-lomba untuk berdikari, lebih mandiri sejak usia muda, mungkin ingin produk-produknya bisa dipasarkan dengan pendampingan khusus dari Dekranasda NTT, apa kiat-kiatnya, apa yang harus mereka lakukan, prosesnya seperti apa, sehingga nanti bisa menghasilkan produk yang bisa mereka banggakan sebagai produk dari Nusa Tenggara Timur. Ya, jadi mungkin yang pertama perlu diperhatikan juga higienitasnya juga ya. Memang karena apalagi produk-produk yang masuk ke dalam tubuh itu memang harus benar-benar diperhatikan ya, kebersihannya segala macamnya. Dan memang kita akan bantu juga untuk fasilitasi. Nah, selain itu juga konsisten. Karena ini yang penting nih, konsisten ya. Konsisten karena kalau misalnya produknya sudah dibuat kemudian sudah habis, kalau ditanya kemudian ada yang jawabnya sudah tidak buat lagi, kan kasihan juga. Karena kan itu orang akan berpikir ngapain beli produk yang ini, karena kan sudah tidak dibuat lagi. Yang penting konsisten, tetap ya tadi ya, misalnya produk kuliner itu tetap harus diperhatikan juga. Nah, biasanya kalau untuk mendapatkan perizinan itu biasanya misalnya tim survei dari Balai POM, dari Perinda, dari Perindustrian Perdagangan, mereka akan turun langsung ke lokasi untuk mengecek lokasi produksi. Mereka akan mengecek. Salah satu syaratnya untuk mendapatkan perizinan itu adalah mereka harus mengecek sendiri tentang kesiapan lokasinya untuk produksi. Walaupun di rumah tangga, dan ini semuanya produk-produk rumah tangga sebenarnya, tidak ada produk yang diproduksi di pabrik yang besar. Jadi kondisi rumah kemudian tempat produksinya harus cukup mendukung ya. Dan memang kalau misalnya untuk memproduksi ini tidak boleh di dalam satu rumah untuk rumah tangga, harus terpisah karena memang supaya khusus untuk produksi. Jadi ini salah satu syarat juga ya. Syarat juga seperti itu kan. Jadi memang kita benar-benar memperhatikan standarnya itu seperti apa, karena memang kita tidak mau bahwa nanti misalnya ada pihak-pihak yang setelah mereka mengkonsumsi produk-produk kita akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kan tentunya akan membawa dampak buruk juga bagi UMKM kita di NTT. Baik. Nah, Dekranasda NTT sendiri saat ini dipimpin oleh Ibu Juli Sutrisno Laiskodat. Apa sebenarnya harapan terbesar Ibu dan tim Dekranasda NTT terutama untuk pengembangan UMKM kita? Ya, jadi harapan terbesar Bunda ya, kalau di Dekranasda kami biasa manggilnya Bunda. Nah, harapan terbesar Bunda Juli itu adalah memang pengembangan UMKM kita. Karena beliau sendiri sangat menekankan untuk UMKM kita ini harus benar-benar
dapat bersaing di level nasional maupun level internasional. Kemarin saya sempat melihat ada beberapa postingan dari HIPMI, teman-teman dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, mereka membawa produk-produk lokal kita sampai ke Amerika Serikat. Dan itu merupakan, produk kita sudah sampai ke sana. Dan itu pastinya akan memacu semangat kita, teman-teman UMKM juga, untuk semakin giat untuk memproduksi yang sesuai dengan standar-standar kita. Apalagi pendampingannya sudah maksimal dari Dekranasda NTT. Baik, Bung Steve, terima kasih banyak. Sampaikan salam juga untuk Bunda Juli yang sudah bersemangat untuk memberikan ide-ide inovasi-inovasinya sehingga kita bisa menghasilkan. Ini hanya sebagian kecil dari 300-an produk yang sudah ada atau didampingi oleh Dekranasda NTT. Kita berharap akan semakin banyak orang muda masyarakat NTT yang terpanggil ya untuk menjadi pengusaha-pengusaha muda dengan memanfaatkan kekayaan alam kita di Nusa Tenggara Timur. Masih banyak kekayaan alam kita, ada bose, sorghum, nira, gula lempeng dan lain-lain yang bisa dimaksimalkan atau bisa buat sedemikian rupa menjadi produk-produk yang bisa dikonsumsi bukan hanya di NTT tapi di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Dan kita berharap ini juga bisa menjadi masukan ya bagi diaspora NTT yang mungkin ingin berkolaborasi dengan Dekranasda NTT dan juga membawa UMKM kita ke level internasional. Siapa tahu kalau ketika libur datang ke NTT bisa singgah ke Dekranasda NTT dan mencoba berbagai produk kita, kalau perlu dibawa nih ke tempat mereka bekerja nanti di luar negeri. Terima kasih banyak Bung Steve, sangat informatif dan semoga bermanfaat untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, diaspora NTT di mana saja. Dan kiranya informasi ini bisa Anda sebarluaskan juga dan memberikan manfaat atau dampak yang signifikan bagi pengembangan UMKM kita, pengembangan ekonomi kita menuju NTT bangkit, NTT sejahtera. Terima kasih untuk perhatian Anda dan kita jumpa lagi di sesi berikutnya di Victory Talk Victory News. Terima kasih untuk perhatian Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.